Apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa di hari Jumat Barokah. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Tetapi kelihatannya Bung Rocky ada yang sedang berebut berkah ini di sekitar istana. Soal Ya, kalau Anda cermati ini lagi heboh ini karena geng buzzer gitu, terus kemudian termasuk Joko Mania itu sekarang sedang menyerang habis Pak Luhut dan Erick Thohir. Ini berkaitan dengan kemarin soal bisnis PCR. Nah, jadi menurut saya ini ada apa nih kagak sari-sarinya mereka orang di istana saling serang gitu. Oh, itu sinyalnya, artinya mereka sekarang dapat slot untuk balas dendam. Jadi temanya sebenarnya balas dendam karena nggak dapat proyek waktu itu kan. Jadi itu sebetulnya. Jadi Tempo yang blessing in disguise bagi penyerang-penyerang Erick dan Luhut, karena dibuka Tempo maka bergeromborlah mereka untuk menyerang. Bagus juga, walaupun saya tahu motifnya itu karena nggak dapat proyek. Ini semacam perang antar geng sebetulnya tuh, untuk hal yang sama. Asik tuh, asik istilah itu, perang antar geng itu asik. Terus? Iya, karena yang jadi soal bukan siapa dapat apa, tetapi pelanggaran hukum. Jadi mau siapapun itu tetap melanggar KKN, prinsip KKN, bahwa yang di dalam itu yang membuat regulasi kenapa berbisnis. Jadi apapun alasan dari dalam, bahwa ini soal bantuan sosial, donasi, sesuatu yang sifatnya apa namanya tuh, semacam hadiah buat rakyat, nggak bisa itu. Demikian juga yang lagi menyerang. Yang lagi menyerang fokus dong pada kebijakannya tuh, bongkar kenapa ada kebijakan begitu. Dan itu artinya dalam bidang lain pun berlaku. Dalam bidang misalnya Jokma itu mesti cari tahu apakah amplop yang dibagi-bagikan oleh Ganjar itu juga hasil kemanusiaan atau ada motif politik. Masa setiap hari bagi amplop sambil pamer elektabilitas itu. Jadi mesti ada satu standar etik tuh, nggak bisa sekedar nyerang Luhut, nyerang Erick terus kelakuan Ganjar bagi-bagi duit nggak dipersoalkan tuh. Jadi itu sama kan, datang dari satu sikap integritas yang mendua jadinya kan. Ya kan itu orang anggap wah ini perang antar geng doang dong kalau begitu tuh. Nyari fokus tapi keseluruhan masalah nggak mau dibongkar gitu. Ya. Nah kalau itu karena Anda menyebut perang antar geng ini kan kita jadi teringat film-film mafia gitu ya. Biasanya kan kalau ada perang antar geng dan saling bunuh di antara para geng itu kan polisi tinggal lihat aja gitu. Nanti setelah salah satu gengnya itu melemah, nah tinggal disikat sama polisi. Kan mestinya begitu nih, Bang. Ini sekarang lagi dua-duanya lagi saling menguat tuh. Pak Luhut kemudian terganggu integritasnya sehingga harus menulis semacam khotbah itu. Karena saya baca tulisan Pak Luhut itu mengalir datang dari nuraninya tuh. Tapi problemnya nggak ada soal datang dari nurani orang, tapi itu adalah kesalahan dalam secara bernegara tuh. Jadi nggak bisa misalnya Pak Luhut sekedar, saya nggak tahu gimana wordingnya itu, nanti mungkin harus bacain bagian-bagian yang indah dari surat Luhut. Demikian juga, jadi kebiasaan kita kan seolah-olah setelah ketahuan lalu cari akal, cari alasan, enggak ini adalah justru ungkapan dari rasa peduli pada rakyat. Ya kalau ungkapan rasa peduli rakyat ya bikin seluruh kebijakan kabinet itu menandakan rasa peduli rakyat, bukan sekedar sesuatu yang piecemeal. Kan itu intinya tuh. Jadi cara bernegara itu mesti ada standarnya. Nggak boleh setiap orang punya semacam standar sendiri. Apalagi pejabat pasti standarnya bohong. Oke, yang Anda maksud tadi surat terbuka dari Pak Luhut ya? Ya, itu kan ya? Ya, yang beredar luas. Ya, saya bacakan ini. Bahkan ini ditulisnya begini. Ini kata-kata saya nggak akan baca lengkap karena itu panjang juga. Nanti kita bisa tampilkan saja. Ini dimulainya dengan teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Nah, ini klaim pertama. Jadi artinya itu bahwa itu adalah kegiatan charity lah, kegiatan amal. Nah, yang menarik ini di bagian akhir ini tulisnya begini, sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi. Jadi saya ulangi lagi, dia menganggap bahwa PT Genomic Solidaritas itu adalah bentuk donasi, karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, ini asik, ini hadis loh.
seingat saya hadis nih, saya mohon dikoreksi nih para ahli agama, seingat saya kalau sebaiknya tangan kanan kamu memberi, tangan kiri itu nggak boleh tahu. Gila banget ini kan, strict banget ya. Jadi artinya memang nggak boleh pamer orang gitu. Saya mau diralat kalau bukan hadis nanti apa ini statusnya. Tetapi yang jelas, satu, akhirnya kasus ini mengusik Pak Luhut untuk berbicara sendiri. Karena sebelumnya kan orang banyak protes. Ini kenapa ketika Pak Luhut bermasalah, Pak Erick Thohir bermasalah, yang maju kok juru bicara Kementerian Marinvest dan Kementerian BUMN. Nah, mereka ini mereka itu stafnya pejabat negara atau staf pribadi. Ini kan juga persoalan moral juga, Bung, yang harus dipersoalkan. Betul, jadi memang kalau kita pakai prinsip moral, ya bahkan surat Pak Luhut itu ya bagus secara moral, tetapi kan itu mendua tafsirnya kan. Coba kita bayangkan misalnya, mungkin Pak Luhut bilang, ya saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Memang, karena beliau adalah owner. Owner biasanya nggak mau tahu apa yang dilakukan oleh manajemen kan, tapi bisa juga dia tutup mata tuh. Jadi mesti clear gitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tutup mata. Padahal tangan kiri ikut tahu sebetulnya kan. Jadi mesti begitu cara lihatnya. Demikian juga koruptor kan begitu. Tangan kanan memberi, tangan kirinya yang menerima karena pindah dari kantong satu kantong lain aja sebetulnya. Tapi oke, saya mengerti keresahan Pak Luhut sebagai orang yang religius itu. Tetapi ini bukan soal moral religi, ini moral bernegara. Etika bernegara itu lain dengan etika seorang yang mengalami pencerahan rohani. Itu nggak bisa begitu tuh. Jadi kita tetap mesti anggap bahwa ada sesuatu yang melanggar undang-undang tuh. Cukup begitu aja kan. Kalau semua orang akhirnya bisa nulis surat, lalu apa gunanya hukum? Itu soalnya. Nanti Erick Thohir juga nulis surat bahwa iya saya sebetulnya berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, tapi kan saya nggak bisa buka di depan publik. Jadi nggak bisa begitu. Ini kebijakan. PCR itu adalah bisnis, udah. Kalau begitu nanti mak-mak nggak punya alasan dong untuk mengatakan, loh kok kami dirampok setiap PCR. Nanti Pak Luhut nulis surat panjang, seberapa panjang untuk mengatakan, enggak itu bukan perampokan. Oh jelas itu harga naik itu perampokan. Tapi sekarang satu-satu, oh, bukan kita ya, berarti ada yang lain dong. Jadi Pak Luhut mestinya fair juga bilang, saya nggak begitu. Berarti yang lain begitu dong. Kalau semua nggak begitu, berarti nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi logika di dalam ethical reasoning mesti sampai di situ tuh. Apalagi orang bilang misalnya, oke, kenapa dalam kasus Haris Azhar Pak Luhut nggak tulis surat aja supaya lebih enak bacanya itu kan? Kenapa mesti disomasi kan begitu? Jadi mendua semuanya karena kepergok publik melalui media Tempo terutama. Nah saya mau balik ke situ bahwa kita bernegara ada standar etiknya. Standar etik negara adalah public ethics. Nggak boleh bawa sinyal-sinyal personal atau sinyal rohani apalagi itu di dalam upaya untuk membela diri. Nggak bisa tuh. Tapi oke, Pak Luhut mulai mengatakan dia enggak, berarti Pak Luhut tahu ada yang bermain tuh kan. Mestinya dulu disebut Pak Luhut bermain di Papua, lalu Pak Luhut lakukan langkah hukum. Sekarang Pak Luhut bilang enggak, saya bersih, berarti ada yang bermain. Siapa? Ya bisa di dalam perusahaan sendiri yang dia nggak ketahui, manajemennya bisa kan, layer ketiga bisa. Kalau mereka semua juga bilang enggak, berarti ada yang lain, perusahaan lain mesti jadi hubungan logis itu yang mesti kita bongkar. Tentu semua orang merasa oke, bagus betul ya ada CSR ya, tapi CSR dikatakan CSR selalu ada kepentingan. Karena PT ya sebutnya mereka ini perusahaan-perusahaan yes, betul. PT itu bagaimanapun nggak bisa disebut sebagai itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Itu saya kira dari situ saja sudah bisa dibatalkan argumennya. Iya kan nggak ada PT yang charity, itu PT-nya rugi dong kalau charity kan. Jadi charity itu lembaga lain yang lakukan, bukan PT-nya sendiri itu. Ya rumah yatim piatu segala macam itu dapat charity. Tetapi kalau PT-nya itu diaudit, dia mesti tunjukkan bahwa charity itu tidak mengganggu keuntungannya. Kalau charity udah mengganggu keuntungannya kan nggak mungkin dilakukan charity kan. Apalagi ini sifatnya di depan mata ada keuntungan dengan berbisnis PCR itu. Tapi biarkan ini diteliti oleh para akuntan. Ya. Apakah surat Pak Luhut itu semacam akuntansi soft accountants, akuntansi lembut, atau betul-betul Pak Luhut mau bilang, saya tahu
ada yang bermain. Nah, itu yang kita tunggu. Ya. Dan saya kira ini bagus setelah Pak Luhut, mesti Erick Thohir juga menjelaskan jangan digunakan para juru bicara kementerian gitu. Tapi Erick Thohir memanfaatkan seluruh jubirnya untuk pamerin ambisinya untuk jadi presiden. Kan kita tahu semua tuh apa yang dikerjakan oleh Erick Thohir. Jadi soal itu yang sebetulnya orang anggap ya udahlah, ngaku aja deh, nanti kita maafin nih, lebih mudah begitu mungkin. Daripada nyari-nyari alasan, nanti jubirnya salah segala macam. Sama juga soal Pak Jokowi ngomong di Glasgow, terus Greenpeace protes, lalu ada sebagian pendukung Jokowi bilang, enggak, Greenpeace bohong. Lu gimana, bohong di mana? Lihatnya harus satu paket dong. Iya, apalagi kalau kita lihat paket lebih besar di dalam tugas yang diberikan oleh internasional agar supaya Jokowi itu betul-betul paham tentang etika lingkungan. Kalau dia paham, dia nggak bikin omnibus law yang amdalnya itu dipindahin ke pusat. Jadi simple sebetulnya tuh. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai upaya untuk tambal sulam, padahal sebetulnya yang mesti diganti itu adalah bajunya. Bajunya memang udah habis masa pakai teknisnya, nggak bisa tambal sulam lagi. Ya. Dan ini kan kemarin kita singgung juga ya, dan ini ternyata juga dipersoalkan oleh Greenpeace, status Twitter dari Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya gitu, yang tiba-tiba kok seperti orang kebakaran jenggot dan langsung menyatakan bahwa nggak boleh atas nama lingkungan itu melarang deforestasi karena memang alam ini gitu, seolah-olah alam ini adalah anugerah dari Tuhan, dari Yang Maha Esa, dan ini harus digunakan semua kemakmuran dari rakyat Indonesia. Ini kan seolah-olah dia mengutip amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Padahal sebenarnya kita tahu itu agendanya pasti bukan itulah gitu. Karena faktanya memang hutan itu untuk rakyat, orang apa yang warga ada diusir dari hutan malahan. Itu problemnya kan dengan gampang kita katakan iya memang dikelola untuk rakyat, tapi bahkan data tentang penguasaan hutan kita nggak boleh rakyat tahu. Bagaimana dikelola buat rakyat tapi itu disembunyikan datanya tuh. Jadi dimanapun soal lingkungan itu cara berpikirnya harus holistik. Jadi kalau ya itu bukan deforestasi, iya, tetapi fakta berikutnya oke, kita tidak akan mengkapitalisir lingkungan. Oke, kalau begitu masyarakat adat berhak untuk mempertahankan habitat hidupnya. Karena itu kalau mau motong satu pohon cemara atau mau merubuhkan satu pohon mangga, tanya pada masyarakat adat. Nah, Omnibus Law bilang nggak perlu tanya masyarakat adat, cukup pemerintah yang tentukan ini mau digusur apa enggak tuh. Jadi filosofinya aja udah menggusur. Jadi filosofi pembangunan Jokowi itu adalah deforestasi justru. Jadi kalau bisa seluruh Indonesia dijadiin sawit, kalau bisa seluruh Indonesia itu digali fosil-fosil untuk menghasilkan energi. Itu terlihat dari Omnibus Law kemarin, satu hukum yang betul-betul nggak peduli lingkungan. Jadi apapun diplomasi dari mereka yang pro Jokowi, Jokowi tetap melanggar presiden yang merusak lingkungan. Itu intinya. Buktinya apa ya, nggak perlu tunggu buktinya. Dia mau pindah ibu kota aja itu artinya menggusur habitat ular, kecoa, cebong di Kalimantan kok. Jadi cara berpikir yang teknokratis itu nggak bisa dipakai untuk menerangkan the inner logics of the environment. Itu konyolnya di situ. Nah, tetapi kita juga melihat betapa kacaunya ya respon dari pemerintahan, terutama di kalangan menteri, staf menteri juga nih, bahkan ini berkaitan dengan utang nih. Lagi-lagi kalau kemarin kita bahas juga staf menteri yang membuat hoax, Ibu Sri Mulyani mewawancarai Pak Jokowi. Ya, apalagi nih. Ya. Dan terakhir dia menyebutkan data bahwa utang Indonesia itu sekarang digunakan dengan sangat produktif karena aset kita itu meningkat 2 kali lipat. Nah, soal ini Anda jangan lupa nanti nyimak ya. Saya tadi wawancara dengan Awalil Rizky, ahli fiskal kita, dia bisa menjelaskan dari mana itu datanya kenaikan aset itu. Ternyata kalau kata Awalil itu dari revaluasi, Bung Rocky. Jadi kalau revaluasi nilai bukunya itu meningkat. Ya apa ya? Ya naik turun aset itu kan akal-akalan akuntansi aja kan. Ya, itu di-engineer aja di dalam angka buat diperlihatkan. Tapi kita nggak lagi anggap itu penting karena yang ngomong adalah orang dalam istana. Mana ada rakyat atau publik internasional mau pakai data yang diajukan oleh istana. BPS aja oleh
pemain financial market global, dianggap itu bohong isinya kan. Udah berkali-kali ditunjukkan bahwa data BPS itu nggak pernah dipakai sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan bisnis dari investor, karena dianggap itu direkayasa. Jadi satu paket pembusukan sehingga mau ditempel apapun itu boroknya itu menjadi-jadi. Kalau orang kena diabetes ya udah parah apapun dikasih iodium nggak mempan, ya mesti diamputasi. Jadi ini pasti Prastowo nih. Aku bisa bayangkan cara Prastowo untuk di belakang kepalanya. Mungkin dia berpikir coba gue kasih data ini ya, seolah-olah itu data yang akan membantah dalil. Nggak bisa. Dalilnya itu menunjukkan bahwa seluruh kapasitas fiskal kita itu tidak membaik. Jadi apapun yang disebut baik itu artinya rekayasa, kan begitu jadinya. Iya. Nah, saya kan kemarin Anda menyebut bahwa Anda kenal dengan Prastowo ini, dia sebagai seorang cukup baik dan sebenarnya, tapi ketika dia berada di pemerintahan, mau nggak mau dia juga harus ikut berakrobat itu membedaki, memberi gincu gitu pemerintahan. Dan tapi karena gincu dan bedak yang terlalu tebal, orang jadi curiga ada apa itu di balik gincu dan bedak yang tebal tadi gitu ya. Iya, itu ya Prastowo ngomong sesuatu yang too good to be true gitu. Iya. Jadi seolah-olah dia nggak paham bahwa sorotan dari berbagai sudut itu membuat lubang kecil itu jadi terang benderang tuh. Jadi kalau dia berupaya untuk keluar dari jebakan-jebakan logika, ya lebih baik diam daripada dia membalas sesuatu yang lagi diincar. Kan semua orang lagi, apapun yang diucapin oleh istana itu pasti langsung diserbu sebagai kebohongan. Mungkin aja benar, sangat mungkin Prastowo benar. Tapi psikologi publik menganggap Prastowo ada di dalam, maka yang bicara dari dalam itu nggak perlu didengar. Kan itu intinya. Orang udah pindah sekarang. Lain kalau misalnya Faisal Basri, Rizal Ramli, Awalil itu nggak ngomong. Tapi orang tahu, ini kita nunggu Awalil, kita nunggu Faisal Basri ngomong kan. Kita nggak mau nunggu staf-staf khusus ini dia tetap ya staf itu. Jadi staf itu yang nunggu aja bahasa tubuh bosnya kan. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Jangan lupa ya, supaya Anda kalau ngomong jangan gampang terpesona oleh pernyataan para staf khusus, tapi juga jangan gampang nyebar hoax. Silakan simak nanti perbincangan saya dengan Awalil Rizky di channel Harris Bruno Point. Channel Harris Bruno Point sudah 2 hari ini sudah pulih lagi. Jadi kita bisa menyapa Anda dan pencerahan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, karena FNN adalah kabinet alternatif. Selalu bikin kontrapensi kalau orang Prancis bilang tuh. Counter thought, kontra pikiran. Ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.